IHSG sukses mengawali awal pekan ini dengan sumringah. Ada sejumlah sentimen yang menjadi perhatian pelaku pasar pada hari ini, diantaranya China yang kembali menerapkan pembatasan wilayah atau lockdown secara bertahap khususnya di kota Shanghai seiring melonjak kembali virus COVID-19. Nah, dalam sebulan terakhir Shanghai mengalami lonjakan kasus di mana 60% kasus merupakan tanpa gejala. Jadinya semua perusahaan dan pabrik ini akan menangguhkan produksi atau bekerja dari jarak jauh selama lockdown diterapkan, kecuali bagi masyarakat yang bekerja di layanan publik atau pemasok makanan. Seperti diketahui, pemerintah China ini kan sangat tegas ya soal COVID-19 dengan menerapkan zero tolerance atau tiada toleransi. Jadi begitu ada klaster penyebaran, maka pemerintahnya ini langsung menerapkan karantina wilayah atau lockdown. Nah, imbasnya apa? Pembatasan mobilitas ini dikhawatirkan membuat risiko permintaan minyak bakal turun. Secara gitu ya, China ini kan merupakan importer minyak terbesar dunia. Selain itu, sentimen lain pelaku pasar juga masih memperhitungkan seberapa agresif sih The Fed bakal memperketat kebijakannya setelah nada hawkish The Fed, di mana Jeremy Powell mengatakan bahwa bank sentral perlu bergerak cepat untuk mengatasi inflasi yang tinggi dan pelaku pasar pun memperkirakan akan ada kenaikan suku bunga hingga 50 basis poin di bulan Mei mendatang. Apalagi harga energi yang tetap tinggi dalam beberapa waktu terakhir ini terus membayangi prospek inflasi. Selain itu, yield obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun melesat mendekati 2,5% yang menjadi level tertingginya dalam 2 tahun terakhir. Melonjaknya yield US Treasury ini merespons kemungkinan kebijakan The Fed yang akan lebih agresif dalam menaikkan suku bunga acuan serta memperketat kebijakan moneternya. Di sisi lain, pelaku pasar juga masih terus memantau perkembangan antara Rusia dan Ukraina, di mana setelah 4 kali Rusia dan Ukraina berdialog untuk mencapai penyelesaian atas perang yang terjadi saat ini, dan ternyata juga belum menemukan kesepakatan. Nah, terbaru Turki akan kembali menjadi rumah mediasi nih, atau menjadi mediator antara Rusia dan Ukraina pada 29 Maret mendatang. Dalam pertemuan itu, Presiden Erdogan akan menggarisbawahi perlunya gencatan senjata dan juga perdamaian antara Rusia dan Ukraina dilakukan sesegera mungkin. Nah, Presiden Volodymyr Zelensky menegaskan Ukraina siap untuk berada dalam posisi netral, kemudian bebas nuklir dan juga menawarkan jaminan keamanan kepada Rusia sebagai bagian dari kesepakatan damai dengan Rusia. Namun dengan catatan harus dijamin oleh pihak ketiga dan dimasukkan ke dalam referendum. Selain itu, Zelensky juga meminta Presiden Rusia Vladimir Putin harus datang untuk menemui Zelensky langsung demi membahas sejumlah hal dalam upaya mengakhiri konflik. Dan kita lihat pada hari ini seiring dengan adanya pertemuan antara Rusia dan Ukraina, hari ini IHSG sukses ditutup terapresiasi 0,67% dan kembali ke level all time high di 7.049. Kalau kita lihat secara sektoral di sini perindustrian memimpin penguatan dengan 1,85%, disusul energi yang menguat 1,72%, consumer primer terapresiasi 0,92%, dan juga teknologi menguat 0,81%. Sementara di tengah IHSG yang mampu ditutup terapresiasi, transportasi dan logistik dan juga kesehatan justru ditutup melemah masing-masing 0,03% dan 0,97%. Kalau kita lihat di sini salah satu pendorong penguatan sektor teknologi gitu ya. Pada hari ini yang menarik adalah saham Bukalapak. Padahal mulai hari ini 28 Maret, Bukalapak.com atau Buka akan membuka lockup saham para pemegang saham strategisnya. Artinya bagi puluhan investor strategis yang tercatat sudah diperbolehkan nih untuk melepas atau menjual saham Bukalapak yang dikunci selama 8 bulan sejak tanggal efektif pencatatan sudah dibuka hari ini. Di mana total saham yang dipegang oleh investor strategis Bukalapak yang terkena penguncian wajib mencapai hampir 48,8 miliar saham atau setara dengan 47,3%. Nah, kalau secara price performance pasca IPO, harga saham Bukalapak ini tampaknya tidak berjalan beriringan nih dengan raihan dana saat IPO. Secara gitu ya, kita tahu IPO Bukalapak ini kan meraup dana terbesar sepanjang sejarah, yaitu mencapai 21,9 triliun rupiah. Namun dari harga sahamnya ini terus merosot, bahkan secara year to date saja sudah ambrol hingga 22%. Sementara dalam 6 bulan terakhir saham Bukalapak terperosok hingga 60%. Bahkan harga saham Buka ini sempat tembus ke level terendah sepanjang sejarahnya di Rp258 per saham pada 16 Maret lalu, di mana ini dari harga yang cukup premium saat IPO pada Agustus 2021 lalu yang mencapai Rp850 per saham.
Nah, tapi menariknya seiring dengan dibukanya lock up saham para pemegang saham strategisnya, harga saham Bukalapak justru menunjukkan adanya spike up nih atau penguatan signifikan. Dan kita sebetulnya kalau kita lihat pada hari ini bahkan saham Bukalapak berhasil menjadi salah satu yang merajai top gainers pada perdagangan hari ini dan bahkan mampu ditutup menguat lebih dari 5%. Nah, selain sektor teknologi, sektor energi juga menopang penguatan IHSG pada hari ini yang didorong oleh penguatan saham-saham batu bara. Nah, salah satu sentimen yang terkait adalah di mana Menteri SDM Arifin Tasrif telah menetapkan harga jual batu bara untuk bahan baku atau bahan bakar industri dalam negeri di mana sebesar $90 per ton yang berlaku per 1 April 2022 mendatang. Nah, dengan keluarnya keputusan Menteri SDM terbaru ini, artinya harga batu bara untuk industri semen dan pupuk di dalam negeri ini masih dipertahankan sebesar $90 per ton dari sebelumnya rencananya berakhir pada 31 Maret ini. Tak hanya itu, ini artinya harga batu bara $90 per ton ini juga bakal berlaku bagi beberapa industri lainnya dalam negeri atau diperluas gitu ya. Jadi tidak hanya untuk pupuk dan semen saja, namun penerapan harga batu bara ini tidak berlaku bagi industri pengolahan dan pemurnian atau smelter logam. Dan kita lihat pergerakan beberapa harga saham sejumlah emiten batubara seiring dikeluarkannya keputusan terbaru ini, di mana Adaro Minerals Indonesia ditutup terapresiasi hingga 8,48%. Kemudian PTBA atau Bukit Asam menguat 3,31%. Indo Tambang Raya menguat 2,89%, kemudian Bumi 1,72%, Medco 1,72% juga, dan Adaro Energi Alnusa masing-masing menguat 1,42% dan 0,67%. Lalu berikutnya kita akan lihat seperti apa sih pergerakan IHSG secara teknikal pada perdagangan hari ini. Ya, sebetulnya kalau kita lihat secara teknikal IHSG masih bergerak nih dalam uptrend channelnya dengan area support di kisaran MA atau moving average 20-nya di kisaran 6.900. Dan meskipun kalau kita lihat pada perdagangan hari ini sempat dibuka volatile gitu ya di awal pembukaan perdagangan hari ini, namun asing masih terus mencatatkan net buy meskipun tidak sederas beberapa hari lalu gitu. Dan IHSG pun tampaknya ini masih nyaman ya untuk bertahan di atas level psikologis 7.000 dan mulai berkonsolidasi. Apalagi pada perdagangan pekan kemarin IHSG kembali berhasil mencetak rekor all-time high intraday-nya di sepanjang sejarah di level 7.055. Jadi bisa dikatakan saat ini level IHSG sudah sky is the limit ya. Kalau kenaikan IHSG ini mampu berlanjut di pekan ini dan melewati level tertingginya lagi, maka terbuka ruang bagi IHSG untuk mencoba level psikologis 7.100 sebagai area resistance-nya atau berpotensi kembali menyentuh level resistance tertinggi barunya di sepanjang masa. Apalagi kita tahu juga didukung dengan adanya katalis positif nih, diizinkan kembali mudik lebaran dan juga adanya momentum pemulihan ekonomi. Demikian review perdagangan sepanjang hari ini, kembali ke Syarifah Rahma. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.